Kita anggap biasa deh. Soalnya kalau kita lihat dari satu sisi, memang tidak baik. Kalau seorang istri menceritakan tentang pribadi rumah tangganya kepada istri tetangga. Tetapi kalau dalam satu sisi lain lagi, memang ada baiknya. Paling tidak mengurangi stres seorang istri. Nah, kalau seorang istri sudah berkurang rasa stresnya, paling tidak pertengkaran antara suami istri di rumah menurun. Buktinya kamu sendiri cerita tentang masalah istri kamu pada saya, ya kan? Pokoknya biasa deh, ya. Jangan dijadikan beban deh. Masih banyak cara untuk menghilangkan stres seorang istri deh. Olahraga misalnya deh, ya kan? Emangnya gua pikirin deh. Terus? Ya. Terus. Gimana? Terus ya, Mbak, berat, Mbak. Terus. Mbak Della Rosa. Sebentar ya. Mbak. Silakan, Mbak. Siapa sih tuh? Tahu. Dengar namanya kayaknya saya pernah lihat di buku deh. Oh, buku novel ya? Namanya tuh kalau nggak salah siapa? Tadi Della Rosa. Oh iya, Della Rosa. Mbak, kok telat hari ini, Mbak? Macet di jalan tadi. Oke. Silakan ya, Mbak ya. Thank you. Mbak, buku barunya udah ada. Sudah saling silang di buku harian. Oh, kan terbit Della? Sebentar lagi juga terbit. Tunggu aja deh. Mbak, kalau nggak salah Mbak ini Della Rosa ya? Sebenarnya nama saya tuh Rosalina. Tapi ya gimana ya, agak saya samarkan sedikit deh, supaya nggak terlalu banyak yang tahu gitu. Kan jadi orang beken enak, Sis. Loh, saya tuh nulis bukan untuk cari beken sih, untuk gimana ya, killing time. Bukan kalau menulis itu memakan banyak waktu. Tapi saya bisa atur kok. Gini, kalau umpamanya suami saya sudah berangkat kerja atau anak-anak sudah sekolah semua gitu, urusan rumah tangga sudah beres, baru saya nulis. Mungkin bakat nulis Mbak ini nurun dari orang tua, kalau nggak dari kakek ya? Nggak juga tuh. Di keluarga saya nggak ada satupun yang bisa nulis. Saya juga tadi coba-coba. Kok malah keterusan sekarang? Sis, pasti Sis punya kiat dong kalau gitu ya? Ya gini saja, kita catat saja saat-saat yang menyenangkan dengan keluarga, anak, atau kenalan-kenalan dekat kita. Cuma itu kok. Apa selalu pengarang ya? Selalu yang menulis pengalaman pribadi? Nggak juga, tapi ya biasanya gini, untuk buku-buku pertama ya begitu. Karena tidak harus melakukan riset kan dengan pengalaman orang lain. Suami Sis nggak keberatan kalau Sis tulis pengalaman yang sangat pribadi begitu? Waduh, ini pertanyaannya nih boleh juga nih. Boleh. Enggak, kebetulan gini, suami saya tuh justru bangga. Karena saya tuh bisa menuangkan perasaan saya secara produktif. Nah, enak loh nulis, coba deh. Coba sih. Menyenangkan kok. Tuh, saya mau coba Sis. Iya. Terus gini, kalau ada apa-apa, hubungi saya. Barangkali saya bisa bantu. Ya? Saya coba ya. Dewi bilang, Siska serius mau jadi penulis. Serius banget sih enggak, Mas. Tapi kayaknya saya ada bakat loh. Soalnya waktu sekolah dulu ya, setiap kali karangan saya selalu dapat angka 8. Sudah dapat izin dari Bung Frans. Fancy kayaknya bakal ngasih. Risikonya berat loh. Bisa diketawain orang. Loh, kok Mas Gandung mikir begitu? Enggak, katanya pengarang baru lebih banyak menulis pengalaman pribadinya. Ini kan menyangkut hubungan Siska sama Frans. Terus kenapa Mas Gandung pikir orang bakal ngetawain?
Ya, saya sih bukan tukang nguping, tapi kan sedikit banyak saya tahu sedikit rahasia Siska sama Franz. Nah, kalau hal ini sampai ditulis, kan orang bisa ketawa, Sis. Saya juga bukan tukang nguping ya Mas ya. Tapi kalau saya masukin soal Mas Gandung dalam tulisan saya, orang pasti akan lebih ketawa. Saya mau bikin judulnya Saya dan Tetangga. Kalau menulis menyangkut nama saya di dalamnya, hubungan kekeluargaan kita putus. Loh, kok Mas Gandung marah? Kan yang saya tulis hal yang beneran. Kalau saya tulis soal fitnah, Mas Gandung boleh kesel. Silakan tulis. Saya lihat hasilnya nanti. Ngembaliin obeng kesel. Macam mana pula kau ini? Ini bukan kantor penerangan, bah. Ini kantor penggelapan. Bah, udah salah ngotot pula kau ini. Lihat-lihat tuh. Ya kenapa lu berdiri situ lo? Aduh, hampir pecah lo. Rasain lo. Gua baru aja lo ribut sama Siska. Ribut sama Siska? Malu-maluin aja, ih. Kenapa mesti malu? Dia mau bikin malu kita. Dia mau bikin malu kita. Ya kan lu sendiri yang bilang Siska mau jadi penulis. Kenapa jadi malu? Aduh, ini otak lu tuh mesti dikukus. Dia mau nulis tentang gua. Jangan GR ah. Dia mau nulis tentang kamu soal apa? Lap. Tuh ini perempuan nih. Lu selalu kalau ngomong ke situ lagi, ke situ lagi. Ini udah PJPT 2 lo, otak lu masih mundur lo. Aduh, ntar gua bilang sama si Franz. Supaya si Franz ngelarang bininya jadi penulis. Mana mungkin? Kalau si Franz nggak bisa ngelarang, gua boikot dia. Sis, sorry saya terlambat. Loh, mau kemana kamu? Mau makan malam? Memangnya saya pernah janji sama kamu kalau mau makan malam? Enggak. Oh enggak? Terus, kenapa kamu pakaian kamu seperti ini? Mau makan malam kan? Oh, sebentar ini, saya jadi bingung. Saya jadi bingung. Terus. Kenapa jadi bingung sih, Fans? Kan saya nggak bilang sama kamu kita mau makan malam di luar. Ya ilah, kalau nggak mau makan malam di luar, mau makan di rumah sendiri. Kenapa kamu dandanannya seperti ini sih? Hah? Aduh, memangnya kamu masak apa sih? Masak sayur asem sama ikan bawal. Ya, cuma mau makan sayur asam sama ikan bawal aja, pakaiannya kayak makan di restoran gede. Kayak orang mau makan steak aja. Boleh kan, Fans? Kalau istri sekali-sekali kasih servis yang istimewa buat suami tercinta. Siska udah mulai ngerayu tuh. Nggak kena rayu. Ayo taruhan. Berapa? 50.000. Nggak mau. 100.000. 100.000 ya? Oke? Ayo. Saya curiga, kalau seorang istri mengservis suaminya lebih dari batas normal, biasanya pasti ada maunya. Saya cuma mau minta pertimbangan kok. Kalau minta pertimbangan boleh. Asal jangan minta ini, duit. Untuk nyari ini duit. Bagus. Bagus. Terus rencana kamu apa? Saya mau nulis novel. Weh, luar biasa. Saya dukung. Kamu memang punya bakat. Dan daya fantasi kamu cukup tinggi. Tapi untuk yang pertama, saya nggak mau berfantasi dulu. Hmm. Saya mau tulis tentang pengalaman pribadi. Oh, ya nggak apa-apa. Terus ceritanya tentang apa? Tentang kita. Lihat buntutnya nanti. Orang macam Siska itu ya, punya kemauan keras. Pantang mundur. 100.000. Loh, Kenapa, Kak? Begini.
anjing boleh menggonggong, but the kafilah is gone with the wind. Lu tetap istri lu mau jadi penulis novel. Oh iya, daripada ngerubi terus, mendingan nulis novel, Mas. Lu nggak keberatan kalau rahasia pribadi nanti sampai dibaca banyak orang? Oh, sebelum dicetak, saya sensor dulu. Franz. Lu sih kayak berampok aja. Siska lebih bahaya dari rampok, lu tahu? Lu tuh lagi ngapain sih? Siska ngotot ingin jadi penulis novel. Dia bisa nyadap kehidupan rahasia kita. Kalau gitu gue menang taruhan dong. Hei, 100.000. Lu perempuan di mana-mana sama aja, lu mata duitan lu. Laki-laki di mana sama aja. Bisa dikadalin tahu. Tidak terima pengarang. Aneh. Udah deh, udah malam nih. Tunggu, tanggung sebentar lagi. Ya. Jangan, Aku dan tetangga karya Siska. Sis, kamu batal bikin novel? Enggak, kenapa? Tadi saya lihat mesin tiknya sudah disimpan. Oh, udah selesai. Cepet. Kan yang saya tulis cuma soal pengalaman kita. Terus pengalaman kita sama tetangga. Udah. Sis, maksud saya bisa saya lihat? Ntar, kalau udah jadi buku. Oke? Sekarang kan ketahuan kalau Siska mau jadiin hit bulan-bulanan. Mestinya kita cari jalan keluar, Mas. Gara-gara lo, Franz. Gua sama bini gua kalah taruhan 100.000, tahu? Ya udah. Nih, saya cariin jalan keluar dong. Enggak. Ya nih, saya tambah lagi nih. Biarin aja Siska nerbitin bukunya. Orang kan nggak kenal nama gua, muka gua. Yuk, ya udah Mas Gadung nih. Saya tambah lagi nih, ini jadi 200 nih. 200.000 nih. Mau nggak nih? Nggak mau, benar. Ya udahlah kalau nggak mau. Ya udah beres. Gua atur deh. Wah. Benar Mas Gadung, terima kasih ya. Gua jadi untung 100.000.
Mas, teman saya itu menyarankan untuk menemui Mas di sini. Karena tokoh yang ada dalam cerita itu Mas, cocoknya Mas yang main. Loh, kok segitu yakinnya, Mas? Saya ini kan figuran. Sambil kerja di sini, maklum film lagi sepi. Waduh Mas, intuisi teman saya itu Mas, sangat tajam sekali. Jadi tokoh itu memang harus Mas yang main, kalau orang lain tidak mungkin Mas. Nah, kalau gitu saya pikir-pikir dulu dong. Saya pelajari ceritanya, saya bisa menghayati tokoh sentralnya. Tapi begini Mas, masalahnya Mas, karena yang bikin cerita itu istri saya Mas. Jadi saya harapkan keputusan dari Mas. Makanya dari itu, saya ingin mempelajari yang betul-betul bisa main jadi sip. Begini Mas, begini. Mas berpura-pura menjadi seorang penerbit yang mau menerbitkan novel itu. Nah, ini harus berhasil Mas. Mas pegang itu bukunya, ya. Kalau seandainya buku itu sudah dipegang Mas, serahkan ke Mas Gandum. Terus saya bagaimana? Nggak bakalan bisa. Wi, film nasional itu sekarang sedang lesu. Tidak mungkin seorang figuran nolak jadi pemeran utama, tahu? Ide kamu bakalan gagal. Siska akan tetap nulis. Taruhan, ayo. Ayo, jangan tanggung-tanggung. 200.000. Aduh. Selamat siang, Siska. Saudara siapa ya? Saya penerbit novel. Oh, Saya ingin menerbitkan novel Anda. kok tahu saya bikin novel? Ya tahu. Kakak ipar saya ngobrol sama Mas Gandung. Tetangganya Ses. Dari situ saya dapat informasi. Dan Mas Gandung dapat informasi dari suami saya. Persis. Begini ya Pak ya. Tadinya saya memang mau nerbitin novel itu. Tapi nggak jadi. Soalnya isinya terlalu banyak mengungkapkan rahasia pribadi suami saya dan Mas Gandung. Terus. Sorry ya Pak ya. Saya mau masak dulu untuk suami tercinta. Loh, katanya Siska nggak jadi nerbitin novel itu. Kenapa tidak? Nggak, orang itu bilang Siska nggak mau. Ya nggak mau dong Mas Gandung. Orang yang datang ke sini juga penipu. Mas Gandung tahu nggak? Pertama ya, saya pernah lihat dia jadi figuran di beberapa sinetron. Tidak lebih. Kedua, mana ada sih penerbit Bonafit datangnya naik ojek? 200.000. 200.000. 200.000. Ini sih duit saya. Nggak bisa. Nggak bisa duit saya, modal saya 200.000. Aduh, Nong. 200.000 tuh punya gue tuh, Nong. Aduh. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.